Teman-teman yang berbahagia, bahagia sekali rasanya ketika dinyatakan lulus sidang skripsi dan menanti tanggal wisuda. Wisuda memang menjadi suatu kebahagiaan dan pencapaian terbesar seorang mahasiswa. Setelah hari wisuda berlangsung, otomatis status bukan lagi mahasiswa, namun berganti menjadi lulusan. Nah, step apa selanjutnya yang perlu saya lakukan setelah wisuda? Tentunya semua pernah tergambar pertanyaan besar di benak masing-masing. Oke, di sini saya akan membahas mengenai beberapa persiapan yang harus dilakukan bagi teman-teman yang ingin berkarir di industri baik nasional maupun multinasional. Berikut step yang perlu dilakukan dalam menggapai karir impian. Yang pertama, kenali passion. Passion menjadi penting untuk persiapan kerja karena dengan kita mengetahui passion di awal persiapan atau saat kuliah, teman-teman menjadi memiliki goal karir yang lebih terkerucut, kemudian mengembangkan skill, memperkaya aktivitas, dan melakukan personal branding untuk passion tersebut. Kenapa passion penting dalam berkarir? Karena kalau kita sudah passion, kita akan lebih mau untuk invest energi dan invest waktu untuk mengerjakan sesuatu yang kita sudah passion. Tentunya berkolerasi dengan hasil kerja. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang passionate, cenderung akan mengerjakan secara maksimal, sehingga hasilnya pun akan lebih optimal. Kalau hasil kerja sudah optimal, tentunya berpengaruh ke posisi kerja teman-teman semuanya. Misalnya, dipercaya atasan, jenjang karir meningkat, dan sebagainya. Selain itu, waktu kita bekerja adalah sepertiga hidup kita. Bisa dibayangkan 8 jam dalam satu hari, kalau dikalikan usia produktivitas kita, jadi kebayangkan kalau kita mengerjakan sesuatu yang bukan passion kita selama itu, pasti akan muncul kebosanan, stres, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat kembali teman-teman, bahwa passion is about feeling. Jadi kalau kalian punya preferensi yang lebih penting, misalnya seseorang memiliki preferensi untuk memperoleh penghasilan terlebih dahulu atau pengalaman terlebih dahulu, jadi yang perlu kalian cari adalah pekerjaan pada kesempatan kerja pertama terlebih dahulu, sambil menggali kembali apakah feeling happy kalian bisa muncul di pekerjaan pertama ini. Kalau kalian merasa happy, bisa jadi passion kalian akan muncul juga di sini, dan kalian akan merasa tertantang untuk mengembangkan diri di bidang ini ke depannya. Yang kedua, kembangkan skill. Skill di sini adalah hard skill maupun soft skill. Skill tentunya menjadi suatu dasar atau peluru yang akan kalian pakai dalam membidik target. Tanpa skill, semuanya impossible. Masing-masing posisi kerja di perusahaan memiliki persyaratan skill masing-masing. Dalam melamar pekerjaan, galilah informasi sedalam-dalamnya, skill apa yang dibutuhkan di posisi kerja tersebut, kemudian cocokkan dengan skill masing-masing. Di era saat ini, di mana otomasi dan digitalisasi menjadi dasar semua aktivitas, tipe-tipe pekerjaan pun mengalami pergeseran. Maka perbanyaklah mencari informasi pekerjaan apa saja yang dibutuhkan di era saat ini. Begitu juga dengan soft skill, yang merupakan persyaratan yang mendalam yang dibutuhkan oleh perusahaan yang akan merekrut calon pegawai. Tentunya perusahaan akan cenderung merekrut pegawai yang memiliki nilai-nilai pribadi, karakteristik, dan pola kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, pencari kerja perlu memperkuat soft skill yang banyak dibutuhkan di era saat ini dan di masa depan. Menurut World Economic Forum, ada 10 soft skill yang diperlukan secara mendasar di tahun 2025. Antara lain, mampu berpikir secara analitis dan inovatif. Guna menyelesaikan permasalahan secara cepat dan akurat, pekerja perlu memiliki kemampuan berpikir secara analitis. Di sisi lain, kemampuan dalam berinovasi juga dibutuhkan demi mencari terobosan baru sesuai kebutuhan pasar. Pembelajar aktif atau active learning dan berpikir strategis. Pekerja dituntut untuk memaksimalkan kinerja, oleh karena itu,
Menjadi pembelajar yang aktif dan memiliki pola pikir strategis sangat bermanfaat untuk menemukan gagasan-gagasan pokok dari ilmu yang dipelajari dan mengaplikasikan untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan nyata. Ahli dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Skill ini dibutuhkan agar pekerja dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mencari pendekatan paling tepat untuk menemukan solusi terbaik. Berpikir kritis dan mampu menganalisis. Pekerja dituntut untuk mampu menganalisa permasalahan dan peluang dengan baik untuk kemajuan perusahaan. Kreatif, punya orisinalitas dan inisiatif. Persaingan pasar yang begitu ketat menuntut para pekerja untuk memiliki 3 skill ini agar dapat menghasilkan ide segar, terutama mereka yang bekerja di industri kreatif. Kemampuan memimpin dan memberikan pengaruh sosial. Dalam sebuah perusahaan pasti butuh seorang pemimpin yang bisa memberikan pengaruh dan mengendalikan anggotanya demi mencapai target perusahaan. Andal menggunakan teknologi. Sesuai kondisi saat ini, teknologi begitu berkaitan dengan seluruh aktivitas kehidupan manusia, termasuk di dunia kerja. Oleh karena itu, bila ingin menjadi pekerja yang sukses, sebagai manusia modern wajib memiliki kecakapan dalam penggunaan dan mengontrol teknologi. Mampu merancang teknologi dan melakukan programming. Sekali lagi, perkembangan teknologi yang begitu hebat membuat pekerja dengan skill programming banyak dibutuhkan. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi lulusan IT atau yang pernah berkecimpung di bidang studi computer science. Punya resiliensi, toleransi, dan fleksibilitas tinggi. Persaingan di dunia pekerjaan makin hari makin terasa ketat. Kondisi ini kemudian menuntut seseorang memiliki resilien, kemampuan bertahan terhadap tekanan hidup, ditambah toleransi stres dan fleksibilitas tinggi agar dapat beradaptasi dalam kondisi sulit. Memiliki daya nalar, mampu merumuskan ide, dan pandai mencari solusi masalah. Dalam menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, perusahaan butuh pegawai yang cakap dalam mengatasi masalah sekaligus merumuskan gagasan terbaik. Nah, itulah skill umum yang diperlukan di era saat ini. Sebagai penggapai karir, tentunya kita harus update terhadap kebutuhan-kebutuhan di dunia industri yang up to date saat ini dan untuk masa depan. Step yang ketiga, determine career option. Dari passion dan skill yang sudah teman-teman kembangkan tadi, tentunya tetapkan target perusahaan dengan cara mencari seluas-luasnya dan menggali sedalam-dalamnya perusahaan dan posisi pekerjaan yang akan kita lamar. Jangan sampai kita melamar ke perusahaan yang kita belum tahu sama sekali perusahaan tersebut perusahaan apa, karakteristik, value, visi, dan misinya seperti apa. Hal ini penting karena dalam mencari pekerjaan, sebelum melamar, kenali dulu perusahaannya dan cocokkan dengan potensi diri. Step yang keempat, lakukan personal branding. Hal ini sangat penting dengan analogi sebagai berikut. Dalam sebuah perang atau talent war, dalam mendapatkan pekerjaan tentunya masing-masing harus memiliki persiapan, perhitungan, dan senjata untuk bisa menang. Jika diibaratkan sebuah senjata, skill merupakan peluru dan personal branding merupakan senapan untuk menembakkan peluru ke sasaran atau target. Tanpa senapan yang tepat, maka peluru tidak pernah sampai pada target. So, untuk bisa tembus ke target perusahaan masing-masing, diperlukan personal branding yang kuat untuk bisa menyampaikan potensi dan kekuatan kalian ke target perusahaan. Personal branding perlu dilakukan di mana saja, di media sosial, CV, pada saat seleksi baik interview, FGD, presentasi, dan sebagainya. Nah, masing-masing tips personal branding di media sosial, CV, dan pada saat seleksi akan dibahas lebih lanjut di materi-materi berikutnya. Step yang kelima, sukses seleksi. Sukses dalam menjalani seleksi merupakan kunci utama untuk bisa masuk ke dunia kerja dan kemudian berkarir ke perusahaan yang diinginkan.
Tahap seleksi awal dari sebuah pekerjaan biasanya adalah seleksi CV dan kelengkapan administrasi lainnya, psikotes, interview, FGD atau LGD, ataupun tes kebidanan. Namun jangan salah, saat kita sudah dinyatakan bergabung ke perusahaan pun, masih ada seleksi sehingga kita perlu memiliki tanggung jawab, integritas, dan loyalitas yang kuat, serta terus memiliki inovasi dalam berkarir di perusahaan. Itulah tadi 5 step yang penting untuk menggapai karir impian di dunia profesional. Selamat menyimak video-video pembelajaran berikut ini dan salam sukses!